Halo pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Rabu 23 Februari 2022. Berita pertama datang dari sektor transportasi yang mengalami penurunan paling besar. IHSG ditutup melemah pada perdagangan Selasa seiring dengan aksi profit taking para pelaku pasar. IHSG parkir pada posisi 6.861,99, melemah sebesar 0,59% atau 40,97 poin. IHSG diperdagangkan di rentan harian 6.823,95 hingga level 6.904. Sebanyak 24,77 miliar unit saham diperdagangkan dengan nilai transaksi sebesar 12,83 triliun rupiah. Sektor transportasi dan logistik terkoreksi paling dalam sebesar 1,65% dan diikuti oleh sektor barang konsumen non-primer yang juga turun 1,31%. Meski IHSG melemah, investor asing tetap mencatatkan aksi net foreign buy mencapai 855,45 miliar rupiah di seluruh pasar. Investor asing tercatat paling banyak membeli saham PT Bank Jago dengan net buy sebesar 157,92 miliar rupiah. Selanjutnya saham PT Bank Rakyat Indonesia dengan nilai bersih sebesar 95,64 miliar rupiah dan saham PT Elang Mahkota Teknologi dengan nilai sebesar 87,32 miliar rupiah. Aksi borong asing pada saham EMTK terjadi setelah perusahaan tersebut masuk dalam daftar perusahaan big cap di indeks FTSE. Di sisi lain, saham PT Unilever Indonesia menjadi incaran asing untuk dijual dengan net sale senilai 45,59 miliar rupiah. Kemudian diikuti oleh saham PT Ace Hardware Indonesia yang dilego asing sebanyak 31,85 miliar rupiah dan saham PT Waksita Karya sebesar 23,79 miliar rupiah. Melemahnya IHSG juga terjadi seiring meningkatnya konflik di Ukraina. Rusia secara resmi memberikan dukungan kemerdekaan kepada dua wilayah Ukraina yang bergejolak, yaitu Donetsk dan Luhansk. Kemudian, dari dalam negeri rupiah juga menutup perdagangan dengan terdepresiasi 0,27% atau 38,50 poin ke 14.366 rupiah per dolar Amerika Serikat. Mayoritas mata uang Asia termasuk yuan Cina melemah 0,3%, Thailand turun 0,42% dan won tergelincir 0,06%. Datang dari proyeksi IHSG yang merupakan akibat seteru antara Rusia dengan Ukraina. IHSG terkoreksi usai mencapai rekor tertingginya di awal pekan ini. IHSG bergerak di zona merah sepanjang perdagangan Selasa dan ditutup melemah 0,59% ke posisi 6.861,99. Sejumlah analis memperkirakan penurunan IHSG tak lepas dari faktor eksternal. Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana mengatakan koreksi IHSG sejalan dengan pergerakan indeks harga saham di Amerika Serikat dan Asia yang juga terkoreksi. Herditya berujar bahwa ia perkirakan ini karena meningkatnya tensi geopolitik di Rusia dan Ukraina. Ditambah, pernyataan dari The Fed yang tampaknya akan menaikkan suku bunganya lebih dari 25 basis poin untuk menekan laju inflasi pada Selasa. Analis jasa utama Kapital Sekuritas Cheryl Tanuwijaya sepakat bahwa ketegangan Rusia dan Ukraina yang kembali memanas menjadi faktor yang membuat investor menghindari aset-aset beresiko. Selain itu, ada faktor pelemahan nilai tukar rupiah dan aksi profit taking setelah IHSG mencapai level all-time high. Shirley menyebut bahwa koreksi ini masih wajar. Melihat pasar Eropa yang hingga kemarin sore masih terkoreksi, analis Binarta Sekuritas Ivan Rosanova memperkirakan masih akan ada efek negatif terhadap IHSG hari ini. Investor akan cenderung mengurangi posisi pada aset beresiko seperti saham dalam jangka pendek. Ivan memprediksi IHSG Rabu akan bergerak di rentan 6.795 hingga 6.890. Emiten energi seperti MEDC dan ELSA dapat dicermati karena ada potensi penguatan harga minyak seiring ketegangan di Eropa. Sementara itu, analis Pintraco Sekuritas Valdi Kurniawan mengatakan lower shadow yang panjang dan berlanjutnya net buy investor asing menjaga peluang rebound IHSG untuk kembali menguji resisten di 6.900.
Menurut Valdi, pelaku pasar dapat memperhatikan peluang rebound lanjutan pada saham INDF, CPIN, JPFA, INDY, IMPC, dan METE. Selain itu juga ada potensi penguatan lanjutan pada PNBN, BMRI, BBRI, dan BBCA. Sedangkan Herditia memproyeksikan IHSG hari ini akan menguat terbatas dengan rentan 6.865 hingga 6.888. Dia merekomendasikan saham JPFA, ADHI, dan MDKA. Pada sektor komoditas, ada harga emas yang kian meroket. Harga emas dunia pada perdagangan Selasa terpantau terus naik hingga tembus ke level tertingginya sejak Juni 2021. Hal ini terjadi akibat tensi geopolitik di Ukraina semakin memburuk setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui dua wilayahnya yang memisahkan diri di Ukraina Timur sebagai wilayah merdeka pada Senin. Pada perdagangan Selasa pukul 15.05 waktu Indonesia bagian Barat, kontrak harga emas paling aktif untuk pengiriman April 2022 di divisi COMEX New York Exchange terdongkrak 0,05 US dollar ke level 1.912,1 US dollar per troy ounce. Di pasar spot, harga emas juga menguat 4,41 US dollar ke posisi 1.910,04 per troy ounce. Sementara, indeks dolar AS yang biasanya berbanding terbalik dengan emas ikut naik ke level 96,245. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual senilai Rp972.000 sama dengan harga sebelumnya. Harga buyback emas antam berada di level Rp879.000 per gram, lebih tinggi Rp1.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya. Di sektor komoditas yang kedua, diketahui bahwa minyak telah terkerek karena adanya konflik. Harga minyak mentah dunia mengalami tren yang melonjak sepanjang bulan Februari 2022. Bahkan pada perdagangan Senin, harga minyak telah mencapai rekor tertinggi sejak 7 tahun terakhir, terseret panasnya ketegangan geopolitik di Ukraina. Harga patokan minyak jenis Brent menembus 96,48 US dollar per barel dan mencapai rekor tertinggi sejak pecah rekor sebelumnya pada Oktober 2014 di level 93,70 US dollar per barel. Sedangkan harga acuan WTI menembus 95,46 US dollar per barel di mana sebelumnya rekor tertinggi dicapai di level 93,17 pada September 2014. Harga minyak dunia telah mengalami rally akibat permintaan pasar global yang sudah kembali pada jalurnya sebelum masa pandemi. Akan tetapi, produsen utama minyak dunia OPEC tetap menahan kapasitas produksinya hingga terjadi suplai pada pasar yang sangat ketat. Berdasarkan data per 22 Februari 2022 pukul 15.15 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak sepanjang bulan Februari mengalami kenaikan yang signifikan. Minyak benchmark WTI melonjak 6,76% menjadi 94,23 US dollar, lebih tinggi dibandingkan awal Februari yaitu 88,26 US dollar. Sedangkan minyak benchmark Brent melejit 6,97% menjadi 95,71 US dollar, lebih tinggi dari awal Februari sebesar 89,47 US dollar. Di sisi lain, pasar mempertimbangkan pembicaraan nuklir Iran dan Amerika Serikat yang kemungkinan akan segera mencapai kesepakatan yang dapat menambah pasokan global. Berita penutup kita datang dari pasar uang rupiah, yakni ada nilai tukar rupiah yang kembali melemah akibat ketegangan Rusia dan Ukraina yang kembali memanas. Pelaku pasar kembali risiko. Di pasar spot Selasa, kurs rupiah melemah 0,27% ke Rp14.366 per dolar Amerika Serikat. Sementara, kurs G-Store Bank Indonesia melemah 0,23% ke Rp14.362 per dolar Amerika Serikat. Analis Monex Investindo Futures Andian Wijaya mengatakan permintaan dolar Amerika Serikat sebagai safe haven meningkat akibat aksi militer Rusia di Eropa Timur. Otomatis, mata uang yang dianggap beresiko seperti rupiah turun. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede mengatakan sentimen seputar perkembangan geopolitik Rusia dan Ukraina masih terus berlanjut, mempengaruhi pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Bahkan, pelemahan rupiah bisa berlanjut jika tensi semakin memanas. Selain itu, pergerakan rupiah akan dipengaruhi oleh respon pelaku pasar terhadap sejumlah data ekonomi Amerika Serikat. Di antaranya
data PMI sektor manufaktur dan indeks keyakinan konsumen, Joshua memprediksi hari ini rupiah bergerak antara Rp14.300 hingga Rp14.400. Andian menghitung rupiah bergerak dalam kisaran Rp14.300 hingga Rp14.450. Berita tersebut menjadi berita penutup pada pagi hari ini. Saya Gedia Sretnandalas pamit undur diri, sampai jumpa.